Baik, teman-teman. Ketemu lagi di dalam pembicaraan kita terhadap pembukaan usaha atau penutupan usaha atau menempatkan usaha di satu tempat. Seberapa pentingnyakah tempat tersebut? Lokasi sangat menentukan untuk bisnis-bisnis yang masih membutuhkan keramaian, membutuhkan pelanggan yang cukup banyak. Hal tersebut sudah saya sampaikan di salah satu survei saya di salah satu supermarket yang kemarin sempat tutup ya, dan sampai hari ini masih tutup sih sebetulnya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke salah satu tempat yang saya kemarin sudah bilang juga baru muncul gitu ya, pada penempatan atau perpindahan salah satu kantor Satpol PP Kota Bogor pindah. Daerahnya nggak terlalu ramai ya tadinya, karena ini daerah cukup terpencil. Kemudian jalannya juga jalan arteri. Tapi saya mau bilang sama Anda bahwa penempatan satu kantor yang cukup besar akan berdampak pada ekonomi sekitarnya. Kenapa saya bilang gitu? Saya bertahun-tahun tinggal di dalam satu perumahan yang ya biasa-biasa saja. Ada beberapa perumahan, ada beberapa kompleks, tapi tidak signifikan seperti perkantoran tadi, karena perumahan memang tidak memerlukan itu, gitu. Tapi perkantoran ini beda. Mereka tidak mempersiapkan masak, mereka tidak mempersiapkan kantin untuk karyawannya, jadi mereka harus keluar. Nah, keluarnya mereka ini mereka cari tempat makan, tempat istirahat, tempat. Nah, jadi berbagai tempat di situ muncul ya, mulai dari warung Tegal, warung soto, tukang es dan banyak situ sampai Alfa itu muncul di daerah dan cukup besar disewa. Saya tahu salah seorang pemilik properti di situ. Jadi cukup menarik hal tersebut, saya bilang gitu. Saya nggak ngerti apa itu dijual, apa itu memang sudah. Tadinya daerah itu cukup kumuh. Daerah itu cuma dijadikan gudang karena nggak ada yang sanggup karena gelap gitu. Nah, setelah ini pindah, ada prospek, maka pasar mulai tumbuh gitu. Jadi ini yang menyebabkan bahwa ekonomi itu pasti tumbuh karena ada aspek-aspek yang seperti ini. Nanti saya sampaikan video ke belakang adalah hasil dari cuplikan sedikit-sedikit lah. Saya masih kurang begitu bisa bebas cari data karena kan masanya masih pandemi ya. Jadi saya hanya bisa menunjukkan video-video itu sebagai rentetan, inilah buktinya gitu ya. Sedangkan wawancara secara langsung saya kurang begitu berani karena masih harus prokes dan segala macam gitu ya. Nah, ini akan menunjukkan bahwa ini loh yang bisa disaksikan bahwa tentukan satu tempat itu memang ini ya, masa-masa pandemi ini banyak yang turun naik usahanya. Jadi penempatan memang sangat-sangat penting. Ini salah satu contoh saja. Silahkan menyaksikan survei saya ini, mudah-mudahan bisa berguna buat Anda-Anda yang sedang mencari bidang usaha yang memang butuh tempat gitu ya. Jadi surveilah sampai nanti Anda mendapatkan tempat. Nah, ini kalau Anda mau lihat di belakang saya juga ini adalah yang sambungan tadi, perkantoran juga ya. Bukan perkantoran kios-kios yang berdiri, jadi cukup besar. Nanti kita lihat, saya syuting dari belakang saja. Jadi di belakang ini sudah besar ya, sudah mulai mengembang. Ini baru 5 bulan. Jadi kalau dilihat di belakang ini baru 5 bulan. Jadi kalau mau lihat perkembangannya ke depan bagus sih sebetulnya. Cuma gara-gara ada kantor Satpol PP gitu ya. Jadi perkembangan ini berbeda dengan yang kemarin yang kita pelajari bahwa ada sepinya gitu. Nah, ini justru berkembang, orang pindah ke sini gitu. Pedagang pindah ke sini dibanding perumahan-perumahan yang dulu memang sudah ada berpuluh-puluh tahun.
Oke, nanti kita coba lihat lagi ya. Oke, nah ini cuplikan di belakang saya warung Tegal nih. Jadi warung Tegal sambungan dari tadi. Ini warung Tegalnya sambungan dari kios-kios kecil. Nah ini warung Tegal juga udah agak lama nih berdirinya di belakang saya. Ini juga baru, jadi ada perkantoran satu kantor Satpol PP Bogor yang dipindah ke sini. Wali kotanya memang ada masih di Juanda, tapi ini sudah pindah ke daerah kemarin. Daerah sini langsung hidup ya, dibanding bertahun-tahun saya tinggal di sini dengan keadaan perumahan, tapi perkantoran itu membuat semuanya jadi berubah dalam jangka waktu nggak lebih dari 5 bulan kali ya. Karena apa? Karena di sini tentu saja banyak orang yang akan makan, ada kebutuhan yang diperlukan oleh para Satpol PP dan juga tamu yang masuk ke sini gitu. Ya, jadi harus diakui bahwa perkantoran itu menumbuhkan perekonomian juga. Nah, itu contohnya nanti kita syuting lagi yang di depan. Oke. Nah, ini kiosnya kelihatan banget kiosnya dari depan. Nah, ini masih baru ya. Jadi masih baru banget dia. Perkembangannya udah sampai sejauh ini tuh. Iya. Jadi perkembangan kios ini, perkembangan ininya bagus di sekitar sini, karena ada itu kantor Satpol PP Kota Bogor ya pindah ke sini. Nah ini cepat sekali gitu perkembangan. Ini belum sampai 5 bulan loh udah sampai kayak begini. Dan ini bukan di jalan utama ya, ini jalan-jalan arteri yang tembusnya bisa ke Bojong, bisa kemana. Ini jalan arteri ya. Jadi satu perkembangan yang luar biasa pada ketika ada daerah-daerah perkantoran, dan itu memang sudah simbiosis mutualisme ya dalam bisnis. Jadi di mana ada ini, nah yang saya tunjukin ini bisnis yang manual, jadi nggak ada nilai-nilai dari model yang digital. Di sini pembayaran manual ya. Oke. Nah itu kira-kira, oh ya ini jalan tadinya sepi, ini nggak terlalu banyak orang ini ya, tapi karena ada perkembangannya bagus jadinya ya gitu. Yaitu nanti kita bicarakan lagi, diskusikan lagi hal ini. Oke. Ya, saya ingin cerita sedikit tentang apa yang saya survei ya. Surveinya ini bicara tentang pedagang yang ada di sana. Kebetulan survei di belakang nanti adalah saya makan di salah satu warung soto. Ya, di warung soto ini saya tanya-tanya dia dari mana. Dia bilang dia dari Jakarta, dari Majestic, kemudian dia pindah, kemudian juga pernah tinggal berjualan di dekat Kuningan situ. Ya, dia sudah agak sedikit pengalaman. Saya tanya kenapa pindah, karena di sana sudah tidak bisa makan di tempat Pak katanya. Nah, kemudian dia punya saudara di sekitar perumahan saya, jadi dia pindah saja coba di sini gitu, karena di sana sudah tidak bisa buka sama sekali, dan memang pengunjung perkantoran kan sudah tidak ada di Jakarta begitu ya. Sejak pandemi ini semua lebih banyak WFH dan mereka ragu-ragu untuk makan di warung-warung juga. Nah, yang sekarang muncul ini adalah warung-warung sederhana yang memang disewakan kios-kiosnya di samping-samping di pinggir-pinggir jalan ini. Nah, makanya dia coba itu gitu ya. Boleh silakan saksikan dulu. Nanti kita coba bicarakan lagi. Terima kasih. Oke, nah itu yang tadi saya jelasin tentang perkembangan perekonomian ya. Jadi
daerah sini juga sudah menggeliat gitu, gara-gara ada satu aspek dari ekonomi itu sendiri ya, di mana ada perkantoran yang muncul di sini. Jadi makanya ekonomi itu dampaknya domino, dia bisa turun bisa naik gara-gara ada triggernya apa, jumlahnya bentuknya besar nggak, massal nggak, gede nggak gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil ini sebenarnya sangat terpengaruh dengan apa yang besar tadi gitu, karena itu ekonomi besar. Jadi ekonomi itu satu jatuh yang besar pasti ada dampak dominonya ke bawah, efek dominonya ke bawah, jadi ada kejatuhannya itu beruntun. Nah jadi yang kemarin kita lihat sepi ya, tapi yang sekarang gitu dalam waktu 5 bulan naik, karena ada perubahan struktur ekonomi di satu daerah, munculnya perkantoran, munculnya apa. Nah ini salah satu contoh yang muncul dari sebuah perkantoran. Nah itu contohnya. Nah ini saya lagi makan di salah satu warung soto nih di dalam ya. Jadi nanti kita diskusikan bagaimana perkembangan yang muncul gitu ya. Oke, segitu dulu. Thank you. Baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa memilih tempat yang baik untuk jenis usaha yang teman-teman sudah pilih. Sekali lagi, penempatan usaha, lokasi usaha itu menentukan baik atau tidaknya Anda berbisnis. Jadi mudah-mudahan dengan video ini, video yang ya saya buat seadanya, bisa membantu membantu di lapangan bagaimana kita masih bisa berbisnis. Untuk Indonesia masih banyak bisnis-bisnis seperti ini yang kita bisa terus kembangkan selain bisnis nanti yang tentunya online gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman bisa membuat sebuah keputusan yang tepat untuk membangun sebuah bisnis. Ini salah satu contoh saja yang diperlukan untuk kita membuka peluang-peluang bisnis yang mungkin kita sekarang sedang menggeliat butuh itu gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan menyaksikan. Di belakang ada cuplikan-cuplikannya sedikit. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.